drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokia Lugis dengan NIM 21140300032. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kami yang berjudul Ideologi Negara Republik Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan 4 poin. Poin yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa negara Republik Indonesia. Yang poin kedua, peran Pancasila sebagai ideologi bangsa negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, sejarah perkembangan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa negara Republik Indonesia. Ideologi merupakan perkembangan dari ideologi bangsa. Menurut Abdurrahman Wahid, tahun 1991 menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa artinya setiap warga negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan yang sangat mendasar yang tertuang dalam Sila yang 5. Kadang-kadang istilah kedua tersebut disatukan menjadi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara dimaksudkan bahwa Pancasila pada hakikatnya bukan hanya berasal dari perenungan atau pemikiran seseorang atau juga dari kelompok ideologi-ideologi lain di dunia. Namun Pancasila ini diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dan poin yang kedua adalah peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara yaitu memberikan bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan sebagai patokan aturan oleh bangsa ini dalam dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila peraturan Pancasila sebagai ideologi negara ini dilanggar, maka hukumannya adalah sanksi moral dan sanksi sosial. Selanjutnya poin yang ketiga, yaitu fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Masih dalam buku yang sama, dijelaskan bahwa ideologi ini membantu suatu negara membuka wawasan dan memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan bernegara. Ideologi ini perlu dimiliki oleh setiap negara. Dan poin yang terakhir yaitu sejarah perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Masa perkembangan ini terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa zaman Orde Lama ini, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila ini, meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Dan yang kedua, ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada zaman ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI. Kemudian, peristiwa dikeluarkannya surat perintah pada 11 Maret tahun 1966. Walaupun pemerintah Orde Baru berhasil mempertahankan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksananya pada tahun-tahun berikutnya malah ternyata keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir adalah ideologi Pancasila pada masa reformasi.
Yang dimaksud dengan reformasi ini adalah sebuah kegiatan yang menata ulang, memformat ulang, atau menata kembali segala sesuatu yang keluar dari jalur agar dikondisikan dan dikembalikan pada bentuk sebenarnya dan sesuai dengan tujuan asalnya. Reformasi juga bisa diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik dan dengan harapan yang tinggi. Reformasi juga bisa diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik lagi dengan sesuai harapan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada terdapat kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.